Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Terakhir pembahasan kita sampai pada kitabus Siyam. Ya, kitabus Siyam dan golongan-golongan yang mendapatkan udzur, ya, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa dan konsekuensi-konsekuensinya. Untuk wanita haid dan nifas, konsekuensinya apa Pak Sunandi? Kalau dia tidak berpuasa, dia memotong, terus puasa dulu. Kalau dia memotong karena haid, tadi kan haid dan nifas. Haid dan nifas memotong. Terus itu saja. Ketika kayak juga. Ya, secara asal haid dan nifas cukup mengqadha. Ya, tidak yang lain, ya harus mengqadha. Kecuali kalau nifasnya terus dia sambil menyusui, ya, sambil menyusui, maka dia berlaku hukum murdi, ya, orang yang menyusui. Terus menurut Syekh Sa'di, wanita hamil dan menyusui apa yang harus dilakukan Mas Bayu? Jika tidak mampu dan membayar fidyah. Mengqadha jika tidak mampu membayar fidyah. Itu Pak Muladi. Menurut Syekh gimana? Bagi wanita hamil dan menyusui itu kalau berarti dua kewajiban menurut saya, mengqadha puasa plus bayar fidyah. Ya. Jadi mengqadha plus bayar fidyah. Itu ada dua kewajiban menurut Syekh, ya, menurut penulis di sini. Namun yang rajih, ya, bagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Wajiz, ya, yang beliau membawakan pendapatnya salaf dari kalangan para sahabat, di antaranya siapa? Abdullah bin Abbas, juga riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwa wanita yang hamil dan menyusui cukup membayar fidyah kalau memang tidak mampu berpuasa. Kenapa? Karena ini dikiaskan dengan ajis, orang yang tidak mampu berpuasa secara terus menerus. Seperti apa? Orang tua dan yang sakit menaun. Itu kan tidak mungkin loh. Ya, seperti wanita hamil, ketika dia hamil maka dia tidak mampu berpuasa. Setelah itu melahirkan, menyusui, tidak kuat puasa lagi. Apa nyauri? Ya kan? Dia nggak mampu, dia tidak ada waktu untuk mengqadha. Maka dia membayar fidyah. Adapun pendapat yang pertengahan seperti Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah taala, ya, beliau memberikan solusi. Jadi bagi wanita hamil dan menyusui ini kalau mampu berpuasa terlebih dahulu. Ya. Kalau tidak mampu, ya, maka dilihat dulu dia kemungkinan mengqadha atau enggak. Mungkin tidak mengqadha. Contoh misalnya, dia setelah melahirkan tidak menyusui bayinya, jadi kasih apa itu? Susu formula atau yang lainnya, atau disusukan kepada orang lain. Maka kalau kasusnya seperti itu, ya tidak ada udzur bagi dia untuk membayar fidyah.
ya kan? Dia harus mengqadha. Intinya kewajiban membayar fidyah itu bagi yang memang tidak memungkinkan untuk mengqadha. Jadi tidak ada waktu dan kesempatan untuk mengqadha. Dia belum sempat mengqadha sudah hamil lagi. Ya kan? Dia nyusui baru dia nyusui 2 tahun. Ya kan? Dia nyusui 2 tahun. Itu sudah hamil lagi. Ya kan? Terus itu nyusui lagi. Nyusui 2 tahun hamil lagi terus. Tidak ada kesempatan untuk mengqadha kan? Maka seperti itu ya membayar. Jadi tidak serta-merta mutlak setiap wanita yang hamil, setiap yang menyusui boleh bayar fidyah gitu ya kalau menurut Syekh ini. Tapi dilihat kemampuannya. Ya, dilihat kemampuannya. Jadi yang ada rukhsah membayar fidyah hanya memang bagi mereka yang tidak mampu untuk mengqadha. Ya, tidak mampu mengqadha. Contohnya apa? Karena sakit menahun, karena tua. Nah, kalau tua ini kan tidak mungkin kalau nanti dinteni nome kan tidak mungkin. Semakin tambah tahun semakin tua, semakin lemah. Tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Seperti orang yang sakit menahun, itu juga seperti kebiasaannya dia nggak kuat ya sudah. Demikian pula berarti apa? Wanita hamil, wanita menyusui kalau kondisinya seperti tadi. Seperti orang yang sakit menahun, seperti orang yang tua tidak mampu untuk mengqadha, maka bayar fidyah. Jelas ya, ini untuk permasalahan ini. Sehingga diharapkan dia tidak bermudah-mudah. Artinya apa? Langsung membayar fidyah. Padahal dia tidak menyusui sendiri, bayinya disusukan kepada orang lain. Hanya berpendapat pokoknya kalau habis melahirkan boleh tidak puasa, bayar fidyah langsung seperti itu. Nah, ini kurang tepat. Kemudian bagi siapa saja yang melakukan pembatal puasa, maka cukup baginya apa? Mengqadha, ya, mengqadha di hari yang lain. Kecuali kalau apa itu? Karena hubungan suami istri. Maka apa kewajibannya? Mengqadha hari yang ditinggalkan plus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Urutannya bagaimana? Memerdekakan budak dulu. Kalau tidak ada berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak kuat memberi makan 60 orang miskin. 60 fakir miskin. Dan apakah sang istri juga punya kewajiban seperti itu dilihat ya. Saya Jibril menjelaskan kalau istri yang menjadi penyebab ya apa? Menggoda suaminya misalnya. Ya kan? Jadi istri menjadi penyebab, maka istri juga kena hukumannya. Tapi kalau sang istri enggak ya kan, sang istri ya penampilannya ya biasa wae ya kan, dia juga puasa ya kan. Ya, tapi pokoknya sang suami sudah nekat wes kalap. Pokoknya surah itu saiki. Nah, dia nggak bisa nolak ya sang istri tidak kena kewajiban untuk kafaroh. Dia hanya mengqadha 1 hari yang dia tinggalkan itu. Jelas ya, itu bagi sang istri keadaannya seperti itu. Tapi kalau penyebab utamanya sang istri, apa? Sang istri ya bersolek di siang hari, manggon pakai baju-baju yang ya itu mengundang syahwatnya sang suami lah itu. Kenal ya? Kata saya Jibril seperti itu. Wallah. Sampai itu ya pembahasan terakhir. Dan di sini menunjukkan bahwa atau beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berpendapat bahwasanya apa? Bahwasanya muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Berbekam ya kan juga membatalkan puasa. Atau mengeluarkan mani dengan sebab bercumbu atau yang lainnya juga membatalkan
puasa ya. Baik, kita lanjutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca Pak Sunardi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya ma wa sabimu fa akala aw syariba fal yutimma saumahu. Fa inna ma akramahu Allahu wa saqahu. Mutafaqun alaihi. Apa artinya, Pak? Nabi Muhammad berkata, barang siapa lupa dan dia dalam keadaan puasa, maka lalu dia makan atau minum, maka hendaklah menyempurnakan puasanya, dan balasannya makanannya dari Allah yang memberikannya. Jadi fa innama at'amahullah wa saqahu. Ya, sesungguhnya dia itu sungguh hanya diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kasusnya sering terjadi ya kalau kita di awal-awal bulan Ramadan ya kan. Belum terbiasa itu sering lupa. Nah, jadi kalau makan dan minum atau melakukan pembatal-pembatal lain karena lupa, maka hendaknya dia setelah ingat ya segera berhenti, kemudian menyempurnakan puasanya. Artinya apa? Dia tidak batal puasanya. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan makan dan minum. Ya. Nah terus bagi orang lain yang melihat bagaimana? Boleh nggak mengingatkan atau sekian besar lagi di entak ngese? Bagaimana? Diingatkan ya? Ya diingatkan. Kalau itu kan pada dasarnya kan kemungkaran ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Jadi makan minum di siang hari bulan Ramadan itu kan kemungkaran ya. Iya tak? Bagi kaum muslimin kesalahan besar itu, dosa besar. Maka kalau melihat itu ya diingatkan. Ya kan? Kalau memang itu faktor lupa. Lah kalau sengaja memang makan minum ora poso bagaimana? Ya diingatkannya untuk taubat ya. Wong Islam ya poso kali. Wong Islam iso ora poso lha terus siar poso sapa? Gitu. Ya, orang Islam kok ora poso ya. Ingatkan semampunya. Itu. Dan yang diingatkan ya jangan marah. Wah, ya tak boleh eleke barang ya. Kudune gentek sik to lek ya ingatkan. Ya diingatkan jangan marah itu. Ingatkan jangan marah. Terus kalau ingatnya makanannya itu sudah di mulut, poso gimana? Boleh ditelan nggak? Nggak boleh, harus dibuang. Iya kan? Ya. Atau adalah sing dipangan lombok. Akhir kelingan ya, tak diombeni kelompok gitu. Bagaimana? Ya harus bersabar begitu ya. Lah wis kelingan nek ngombe kan batal, berarti kan sengaja. Iya dah. Ya. Itu gorengan karo lombok wah sayang ya. Ya baru ingat kalau puasa. Tiba udah ngombe. Nah, ya sudah. Harus bersabar ya. Sabar. Jadi nggak jadi seneng kalau gitu. Ya, nggak jadi seneng. Bisa dipahami ya, ini ma'ruf insyaallah. Terus Mas Bayu, baca lanjutnya. La yazalun nasu bi khairin ma ajalu fitrah. Ya, mutafaqun alaih. Dan Nabi juga bersabda, manusia la yazalu. Apa artinya la yazalu?
senantiasa. Itu namanya apa? Af'alul istimrar. Saudaranya siapa? Saudaranya kana. Maka an-nasu dibaca marfu kenapa? Isimnya la yazalu. Isimnya la yazalu. Nah, khobarnya mana? Bi khairin. Khobarnya siful jumlah bi khairin. Manusia itu selalu dalam kebaikan, ma'ajalul fitrah, selama mereka mau menyegerakan berbuka puasa. Tentunya maksudnya menyegerakan ini kalau sudah masuk waktunya ya. Ya, bukan terus dipahami kan harus bersegera. Belum masuk waktunya sudah berbuka. Nah, ini salah. Maksudnya ketika waktu maghrib sudah masuk, hendaknya segera membatalkan. Sunahnya dengan apa? Kurma. Kalau tidak ada air putih. Kalau tidak ada, ya seadanya apa. Kalau nggak ada apa-apa, niat membatalkan. Jangan di perjalanan toh, naik motor, ya. Hujan-hujan pas adzan maghrib, mampir repot, bisa mangap. Ya kalau tegel ya bismillah langsung mangap minum air hujan gitu kan. Dan itu sebenarnya tahur, ya suci. Air hujan itu kan berubah karena sudah menyentuh tanah, menyentuh benda-benda di bumi. Asalnya kalau baru jatuh dari langit itu suci dan mensucikan dan betul-betul steril, ya kan? Air dari langit itu steril. Ya. Kalau langsung diminum ya nggak apa-apa, langsung niat membatalkan, langsung minum. Kalau tidak ada ya cukup niat membatalkan puasa. Baik, itu ya. Dan ini termasuk satu bagian dari sunnah Nabi menyegerakan puasa. Terus Mas Inca. Waqala wasaharu wa inna bis tahuri barokatan. Tafakun alaih. Barokatan atau barokatun? Kenapa barokatan? Isimnya inna. Lah khobarnya sibul jumlah bisakur. Apa enggak kebalik? Bisakur itu isimnya saja, khobarnya barokatan gitu. Bisa enggak? Tidak bisa, karena namanya saja isim, bukan simbol jumlah. Isim ina ya harus isim. Dan yang mewakilinya, apa yang mewakili? Ya masdar awal gitu kan. Baik. Rasulullah bersabda, tasahharu, sahurlah kalian. Jadi sahur. Fa inna bis sahuri barokatan, karena di dalam sahur itu banyak barokah. Apa barokah? Apa barokah? Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Apa di antara barokahnya sahur? Jelas, mencontoh sunnah Nabi, mendapat pahala. Jelas itu, ya kan? Yang utama itu apa? Melaksanakan perintah Nabi. Nabi memerintahkan tasahharu, berarti itu kebaikan. Sahurlah kalian. Ya. Maka dalam sahur itu ada barokah. Di antara barokahnya apa? Kita mengikuti sunnah Nabi, dan di dalam sunnah Nabi banyak kebaikan dan banyak barokah. Yang kedua di antaranya apa? Menguatkan fisik kita ketika berpuasa. Menguatkan fisik kita ketika berpuasa. Juga kita beribadah di waktu-waktu yang afdol. Apa itu? Sepertiga malam terakhir. Itu kan waktu-waktu yang afdol. Nah, di situ Allah turun ke langit dunia
dan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan makan sahur. Dan jelas dengan makan sahur kesiapan kita lebih maksimal daripada tidak makan sahur. Dan makan sahur ini tidak harus makan nasi ya. Yang penting ada sesuatu yang masuk ke dalam perut, entah itu air, entah itu kurma atau apa saja. Tidak harus makan nasi, itu harus dipahami. Ya ora kon mangan sego ya kan. Ya apa yang bisa masuk ke perut, apa yang bisa kita makan atau bisa kita minum, atau mungkin sekedar cukup meneguk air putih 1 gelas, itu sudah dikatakan makan sahur, walaupun tidak makan, minum loh, ya kan? Itu sudah masuk ukur makan sahur. Demikian. Jadi intinya kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Seandainya kita tidak terbiasa makan di waktu malam ya, maka cukup kita minum atau makan sesuatu yang bisa masuk ke perut kita, menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Baik, berikutnya Mas Ihsan Rizky. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Artikan, jika seseorang berbuka, berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada, berbukalah dengan air putih, karena air putih itu suci dan mensucikan. Ya, ini diantara adab apa? Ketika berbuka puasa. Jadi disunahkan untuk memulai buka puasa atau membatalkan dengan apa tadi? Kurma. Bisa dipilih dengan bilangan ganjil, itu yang lebih utama. 1, 3, 5 dan seterusnya. Kalau tidak ada maka dengan air. Apa hikmahnya? Fa'innahu tahur. Apa tahur? Suci dan mensucikan. Karena air itu sifatnya membersihkan. Ya, air putih itu sifatnya apa? Membersihkan. Dari sini menunjukkan keutamaan atau baiknya bagi orang yang minum air putih ya kan. Dokter kan sering menganjurkan kita lah, memperbanyak minum air putih. Gitu. Dan di sini kuatkan oleh hadis Nabi ini apa? Karena air itu mensucikan, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Berikutnya, Mas Nugroho. Qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahu Bukhari. Artikan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya dan jahil dan tidak meninggalkan perbuatan bodoh, maka di sisi Allah maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minum. Ya, meninggalkan makan dan minum itu Pak, puasa loh. Berarti Allah tidak membutuhkan puasanya dia. Artinya apa? Dia tidak diberi pahala. Puasanya sah, tapi tidak dapat pahala. Selama dia tidak melaksanakan pembatal puasa, maka kata para ulama puasanya tetap sah. Cuman dia kehilangan pahala-pahala yang sangat besar dari puasanya itu. Disebabkan apa? Dia melaksanakan perkara-perkara yang merusak, tapi tidak sampai membatalkan. Di antaranya apa? Ya, berkata kotor, berkata dusta.
Ya. Dan juga berbuat dengan perbuatan kedustaan. Jadi berbohong itu tidak membatalkan puasa. Iya kan? Bohong batalkan puasa enggak? Enggak, ya kan? Tapi merusak pahala puasa. Ini tidak membatalkan. Mengapusi batal puasamu enggak. Jadi puasanya tidak batal, cuman apa? Rusak pahalanya. Demikian juga bagi siapa saja yang tidak mau meninggalkan perbuatan jahil, kebodohan. Ya, kebodohan ini perbuatan-perbuatan yang tidak didasari ilmu. Ya, perbuatan-perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat, yang itu justru membawa kepada madorot. Ya, membawa kepada madorot, itu termasuk kejahilan. Maka itu bisa merusak pahala. Maka kata Allah, falaisa lillahi hajatun. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Ya, sekali lagi itu menunjukkan bahwa dia tidak mendapatkan pahala dan keutamaan puasa. Hanya dia apa? Menggugurkan kewajiban dia dari berpuasa. Dia tidak dicatat dosa karena meninggalkan puasa, enggak. Cuman dia tidak dapat keutamaan dan pahala berpuasa. Demikian. Lanjut Mas Yudi. Waqala man mata alaihi siyamu shoma anhu waliyuhu. Ya. Dan siapa yang mati dan padanya masih mempunyai hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Ya. Sebelum kita lanjut berkaitan dengan hadis sebelumnya, ini menunjukkan adab ya, adab bagi seorang yang berpuasa itu hendaknya betul-betul ya tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, maka dia harus menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Lah kalau kondisi puasa saja dia tidak bisa menahan lisannya dari riba, dari perkataan kotor, lah terus nek ra poso gimana itu? Ya kan? Malah dadi. Nah, ketika berpuasa saja seperti itu, apalagi tidak. Maka betul-betul hendaknya kita jadikan momen puasa itu untuk betul-betul melatih diri kita untuk menahan diri. Namanya puasa itu kan imsak. Imsak itu menahan. Ya kan? Menahan diri dari pembatal, menahan diri dari perkara-perkara yang merusak. Sehingga itu harus betul-betul jadikan sebagai apa? Senjata. Oh, saya lagi puasa. Oh, saya lagi puasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya jika apa? Kita diajak bertikai, ya kan? Diajak berdebat dan lain sebagainya, hendaknya kita menjawab apa? Ini shaim. Saya lagi puasa. Artinya apa? Kita hendaknya betul-betul menjadikan puasa itu sebagai apa? Senjata kita untuk melawan keinginan-keinginan kita yang enggak baik. Wah, lagi puasa. Kenapa saya meninggalkan makan dan minum aja bisa kok meninggalkan ngomong sembarangan kok nggak bisa itu kenapa? Padahal kan madorotnya jelas besar apa? Meninggalkan makan dan minum dong. Coba orang nggak makan nggak minum apa efeknya? Lapar, lemes. Tapi orang nggak gibah apa efeknya? Semabuk. Orang nggak gibah coba apa efeknya? Apakah pingsan? Artinya kan gini loh. Meninggalkan sesuatu yang sangat atau paling dibutuhkan badan dia itu bisa loh. Lah meninggalkan yang di bawahnya harusnya kan lebih secara logika kan gitu. Ya enggak? Meninggalkan makan dan minum efeknya kan langsung terasa apa? Badannya lemes langsung. Enggak lama-lama langsung lemes jelas itu. Ya kan? Apa itu bibir kering, tenggorokan kering, ya kan? Hah? Ya kadang mata berkunang-kunang. Kadang mata berkunang-kunang, ya kan. Efeknya itu nyata banget gitu. Tapi kalau misalnya contoh ghibah, enggak berkata kotor, itu efeknya apa kira-kira? Apa langsung pingsan? Aku kok ini orang ghibah sedino lemes lho kan. Ya kan? Nah, kenapa kok itu enggak bisa gitu loh? Nah, maka kita harus menjadikan itu sebagai senjata itu puasa.
Iya, saya meninggalkan makan aja nggak bisa. Saya meninggalkan makan dan minum aja kuat kok. Meninggalkan ini kenapa nggak kuat? Ya kan? Kan efeknya jelas langsung terasa gitu. Nah kalau gibah kita nggak gibah itu apakah terus pingsannya enggak kan? Lemes juga enggak. Justru apa? Mulut kita istirahat, pikiran kita istirahat, hati kita istirahat dari keburukan. Banyak manfaatnya. Ya kan? Ini maksudnya supaya apa? Betul-betul menjadikan puasa itu sebagai senjata untuk melawan hawa nafsu kita. Terus berikutnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dan masih punya tanggungan puasa, maka hendaknya berpuasa atau mengqadha ya, menggantikan puasa tersebut walinya. Ya, wali di sini kata para ulama mencakup seluruh ahli warisnya, kerabatnya. Ya, kerabat yang masih hidup itu dianjurkan untuk mengqadha. Apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Ya. Bagi ahli waris itu hukumnya mengqadha ataupun menggantikan puasanya itu bagaimana? Jadi gini, Syekh Jibril menjelaskan bahwa seandainya mayit itu dia masih punya hutang itu bukan karena lalai, ya, bukan karena lalai. Contoh misalnya dia sakit di bulan Ramadan, ya, dia nggak berpuasa dan sakitnya bukan sakit menaun, itu memang baru sakit gitu kan. Di bulan Ramadan dia nggak puasa. Di bulan Syawal baru kemudian belum kuat mengqadha. Di bulan Dzulqa'dah ya masih belum rekomendasi untuk puasa, ada acara hajatan ya kan, dan lain sebagainya, safar, sehingga ya jadi intinya kalau dia tidak melalaikan, jadi memang belum ada kesempatan untuk mengqadha, kok qadarullah ma syafa'a terus meninggal, maka kata Syekh Jibril seperti itu tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Tidak ada kewajiban untuk apa? Menyaur ya apa? Membayar hutang puasanya tadi. Ya. Tapi kalau si mayit itu memang teledor ya kan, sebenarnya banyak kesempatan untuk mengqadha, tapi memang dia belum mau mengqadhanya. Nah, digunakan untuk acara-acara yang ya pokoknya dia belum mengqadhanya, maka seperti ini ahli waris harus mengqadhanya, harus melunasi hutangnya. Kenapa? Hutang kepada Allah lebih wajib untuk dilunasi daripada hutang kepada sesama makhluk. Kalau sesama makhluk saja punya hutang harus dilunasi, apalagi hutang kepada Allah. Seperti itu. Sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Seandainya 1 bulan dia punya hutang si mayit, bolehkah dibagi ahli warisnya? Misalnya setelah dihitung ahli warisnya ada 30, ya kan? Anake, putune, ya kan? Istrinya, ponaan, paman, ya di total ada 30 orang. Boleh nggak dibagi sehari-sehari itu? Boleh. Jadi kalau dibagi si A 1, si B 1 sampai 30 orang itu cukup, bisa. Yang penting hitungannya apa? 30 hari. Dan itu lebih ringan kan? Seperti itu. Kecuali kalau tidak puasanya itu karena memang ada kewajiban kafaro, misalnya apa? Karena jima dengan istrinya tadi. Ya itu kan ada denda loh. Maka di situ kan ada kewajiban puasa berturut-turut. Maka itu tidak bisa diwakili banyak orang, harus 1 orang. Ya kan? Yang mempuasakan tadi 1 orang. Kalau mampu, kalau tidak mampu, si mayit tidak mampu, kemudian apa? Ahli waris juga nggak ada yang mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti ambil opsi yang ketiga apa? Memberi makan 60 fakir miskin. Allah alam seperti itu tentang hadis yang terakhir kita baca.
Berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam puasa sunnah ya. Macam-macam dan keutamaan puasa-puasa sunnah. Tapi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada yang dibahas dari yang sudah kita pelajari? Cukup? Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.